jalur sepeda. Tapi sekarang jalur sepedanya udah nggak ada lagi. Tujuan misalnya kita nangkap orang dan banget tugasnya Perlu dikasih insentif nggak sih Pak orang yang menggunakan dengan kepolisian atau apa gitu kan hampir sama-sama saudara terkelilingi oleh jalur jalur akan sama aja gitu. Sama. Udah ideal nggak sih Pak? ya. Kalau jalur sepeda yang kemarin baru udah ideal. Sudah ideal yang entah itu perda kan perda dan udah itu masalah. Ini fenomena yang menarik ya, sekarang lagi booming ya, semua go green ya, segala serba listrik dan sekarang kemudian tumbuh lagi yang namanya sepeda listrik ya, dan juga sepeda listrik yang digunakan oleh anak-anak ya. Kalau sepeda listrik yang digunakan oleh orang dewasa, saya kira hampir sama dengan sepeda pada umumnya gitu. Tapi kalau sepeda listrik yang digunakan oleh anak-anak itu lebih kepada ini adalah mainannya anak-anak ya, mainannya anak-anak berupa sepeda mini untuk anak-anak yang ternyata dipakai di jalan. Jelas itu nggak boleh, ya itu sangat berbahaya ya seperti itu. Aturan lama sebenarnya sudah ada ya, walaupun tidak secara spesifik ya, karena bahasa sepeda listrik belum ada di aturan yang lama. Tetapi apapun aktivitas yang membahayakan diri sendiri dan orang lain tidak boleh dilakukan. Ya, nah seperti ini makanya kalau anak-anak menggunakan sepeda listrik, menggunakan otopet listrik atau apapun, ya tetap harus memperhatikan aspek keselamatan, ya, dan tidak boleh sembarangan tempat, ya, karena pada dasarnya sepeda listrik itu dirancang untuk satu kawasan, bukan untuk jalan umum, ya, misalnya kawasan perkantoran, kawasan kampus, kawasan sekolah, kawasan wisata, itu silakan aja, ya, yang tidak ada interaksi dengan lalu lintas umum, ya, itu silakan. Tetapi begitu keluar dari kawasan tersebut menggunakan angkutan umum itu udah nggak boleh, ya sudah tidak, sebaiknya jangan ya seperti itu. Ya sebenarnya kalau mau kan sepeda listrik itu tetap adalah sepeda walaupun dia menggunakan listrik, artinya dia harus bergerak di jalur sepeda. Ya, nah kalau bergerak di jalur sepeda, memang banyak kota-kota yang sudah menyediakan jalur sepeda, ya sudah bergerak di jalur sepeda. Di beberapa tempat ya di luar ada memang trotoar didesain lebar, di mana di situ ada sharing antara pejalan kaki dengan sepeda dan sepeda listrik. Itu boleh-boleh saja ya, asal trotoar itu cukup lebar. Cuma tinggal dikasih rambu aja bahwa trotoar ini dipakai bersama seperti itu. Tetapi begitu sepeda ini masuk ke jalan umum, bukan ke jalur sepeda, ya nggak bisa gitu. Ya itu harus diingatkan, itu nggak boleh sampai terjadi seperti itu. Kalau memang terpaksa karena untuk menyeberang atau apa, itu perilakunya harus perilaku kayak pejalan kaki yang menyeberang, dituntun. Edukasi ini hampir tidak ada, ya kan? Bagaimana sih tata cara menggunakan sepeda yang baik dengan benar gitu kan? Jangankan sepeda listrik, sepeda biasa pun ya itu banyak orang tidak tahu gitu bahwa sepeda itu perlakuannya seperti orang yang berjalan, ya kan? Jadi sepeda itu bisa ikut menyeberang seperti hal. Jadi misalnya sepeda mau nyebrang, ya harusnya di zebra cross tetap. Dan dia harus dituntun gitu. Nah kayak gitu kan tidak ada edukasinya. Ya, nah mungkin ya ke depan kita bisa meminta komunitas ya, komunitas-komunitas pesepeda untuk bisa membangun edukasi itu gitu. Nah, mungkin peran Polri di sini mungkin bisa memberikan panduannya untuk itu gitu. Jadi Polri bisa membuat semacam panduan yang lebih mudah dicerna lah buat anak-anak usia sekolah gitu ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh seperti itu. Ya menggunakan sepeda atau dan juga sepeda listrik dan juga otopet listrik. Nah, mudah-mudahan dengan materi dari kepolisian itu ya bisa digunakan oleh teman-teman komunitas untuk mengajarkan kepada mereka. Selain mengajarkan kepada anak-anak, juga mengajarkan kepada orang tua. Ya, kembali lagi peran orang tua sangat penting kalau kita urusannya dengan aktivitas anak-anak. Ya, penindakan bukan berarti denda atau tilang. Yang penting kalau ada itu ya suruh kembali ya masuk ke trotoar ya, harus keluar dari kawasan jalan raya. Kalau nggak mau tuntun ya seperti itu. Ya mungkin lebih penindakan seperti itu ya, bukan penindakan dalam bentuk denda atau tilang seperti itu.
Masih bisa dijembatani karena intinya adalah pemahaman terhadap masalah keselamatan. Memang ada orang yang tidak mengerti bahwa ini berbahaya, ada yang memang tidak peduli bahwa ini tuh berbahaya. Nah, orang yang udah peduli ini memang, yang udah tidak peduli ini memang agak keras lah. Ya, kalau perlu disita sepedanya, sita aja gitu. Kalau memang tidak peduli, tapi ada yang memang tidak mengerti. Ya, kalau tidak mengerti, kita edukasi. Nah, anak-anak itu kadang-kadang harus diingatkan gitu ya. Nah, kalau anak-anak itu bandel ya ambil aja sepedanya. Atau nanti orang tuanya datang ke kantor polisi. Nah, orang tuanya juga kita ingatkan. Ya, seperti itu. Ya, karena bisa saja orang tuanya kena pasal memberikan mengesampingkan keselamatan anaknya. Ya, itu bisa saja membahayakan kan. Ini bisa saja diingatkan dengan hal seperti itu. Pengguna sepeda listrik itu minimal berusia 12 tahun. Sekarang kalau dilihat di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat banyak bocil-bocil ya, mungkin anak-anak masih ini menggunakan sepeda listrik, kebut-kebutan di jalan raya. Itu kita miris.